wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif qul amantu billahi thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, ibu hadirin ada jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diperjumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langgeng abadi sampai nanti kita reuni di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan yang benar. Mohon maaf, ada gangguan teknis nih Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in Nawawi. Dan ini mungkin pertemuan pertama setelah Lebaran ya. Iya, sampai kelewat Syawal. Untuk itu mungkin walaupun terlambat saya mengucapkan taqabbalallahu inna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin kalau kemarin nggak sempat, saya mohon maaf. Sekarang saya sampaikan permohonan maaf saya bila ada kata yang salah, tindakan yang khilaf, mohon dimaafkan. Kalau ada bapak dan ibu punya salah sebelum minta maaf, sudah saya maafkan sehingga kita tidak ada lagi hubungan yang negatif di dunia ini, dan mudah-mudahan ini akan membawa kita menjadi orang yang fitrah kembali seperti semula tanpa dosa dan noda. Tapi langsung aja kita bahas hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala muqsirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a fi 'amali lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya
kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Apabila berkumpul satu kaum di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan diliputi sakinah atau ketenangan jiwa, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinaungi malaikat datang berduyun-duyun kepadanya, dan Allah menyebut namanya satu persatu mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepat kenaikan derajatnya oleh nasabnya. Hadis ini syarat dengan pesan. Hadis ini banyak nasihatnya, ya, penuh dengan tausiah yang cukup dalam menjadikan kehidupan yang harmonis, tetap damai di antara sesama saudara yang muslim. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, hendaknya kita ini mempermudah urusan orang lain. Hendaknya kita ini jangan mempersulit urusan orang lain. Jangan sampai ada semboyan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu tidak boleh. Bahkan harus dibalik, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Nah, ini pesannya dari sini. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kalau sebaliknya tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, itu banyak meja yang dilalui. Bikin sulit aja, ngurus sesuatu yang sederhana susah banget, ya. Bikin SIM lah, bikin apalah, susah banget, ya. Kecuali lewat belakang itu mudah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nafasa, barang siapa yang melepaskan kesulitan, barang siapa yang mengurai kebekuan, an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan suatu kesulitan. Barang siapa yang membuka kebekuan, mencairkan kebekuan, melepaskan ikatan salah seorang di antara kita, min kurabid dunia, dari kesulitan dunia. Mungkin dia lagi susah, mungkin dia tidak punya pekerjaan, mungkin lagi ekonominya jatuh, mungkin karena kena PHK, mungkin sakit-sakitan, mungkin anaknya ya nggak karuan dan seterusnya, banyak kesulitan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, mencakup semua kesulitan yang ada. Itu min kurabid dunia, di antara kesulitan-kesulitan dunia. Maka apa balasannya? Orang yang mampu memudahkan urusan orang lain, yang tidak mempersulit urusan sesama mukmin, maka balasannya kata Rasulullah SAW, ya, di sini dikatakan oleh Rasulullah, nafasallahu anhu, Allah akan mempermudah urusan kita nanti di hari kiamat. Di mana di hari kiamat nanti kita banyak kesulitan. Salah satu kesulitannya adalah saat kita bangkit dari kubur saja sudah susah. Manusia semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya macam-macam, Pak. Ada yang langsung nongol kayak toge, muncul dari tanah langsung seperti toge langsung keluar. Ada yang keluarnya susah.
mau keluar aja susah, gitu ya. Itu baru nongol, dibangkitkan oleh Allah dari kubur itu berbeda-beda. Kemudian belum nanti berdiri, baru nongol kemudian berdiri ada tersel-sel, ada yang langsung tegak. Kemudian belum lagi nanti kalau sedang berada di tengah terik matahari yang katanya cuma sejengkal di atas kita. Disitulah manusia akan berkeringat sesuai dengan dosanya, dan akan terjadi banjir rokan yang tidak akan membanjiri tetangganya. Di situ betapa sulitnya manusia saat sudah ada tanda-tanda, sudah ada indikator selamat atau tidak. Itu kesulitan yaumul kiamat. Belum nanti dari perjalanan kita menuju padang mahsyar macam-macam. Ada yang merangkak, ada yang mesok, ada yang lari cepat, ya, ada yang jalannya santai, gontai, macam-macam. Belum nanti ketika di dalam padang mahsyar itu semuanya telanjang, Pak. Nggak ada yang pakai pakaian sekalipun juga kan pakaian di pasar Kemiri. Nggak ada yang pakai baju, semuanya telanjang. Mikir nggak kalau pas telanjang itu ngapain? Nggak sempat gitu. Kalau mau lihat artis sama, nggak sempat semuanya nafsi. Nggak ada yang bisa melindungi dirinya. Belum nanti pada saat mau ngambil kitabnya, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang membelakang. Itu semuanya kesulitan hari kiamat. Ya, nah itulah yang nanti akan dipermudah oleh Allah. Bangkit dari kubur gampang, berdiri di padang mahsyar gampang, menuju tempat hisab di padang mahsyar gampang, ambil kita pakai tangan kanan. Dari mana kita peroleh? Dari ketika kita masih di dunia menggampangkan urusan orang lain, tidak mempersulit urusan orang lain. Tapi kalau di sini sudah banyak mempersulit, urusan mudah dipersulit, urusan gampang diperberat, di sana diberat-beratin sama Allah. Susah bangkitnya, susah jalannya, susah berdirinya, capek. Maka seseorang itu seperti hukum, kalau bahasa kita hukum karma. Kalau di dunia memberat-beratkan orang, di akhirat diberat-beratin. Kalau di dunia mempersulit orang, dipersulit. Di dunia menyusahkan orang, diberi susah Allah. Itu al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis perbuatannya. Kalau dulu mempersulit ya dipersulit, kalau dulu mempermudah ya dipermudah. Dalam bahasa kita namanya hukum karma. Nah, itu terjadi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita mempermudah urusan sesama mukmin biar nggak susah tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa man yassara 'ala musirin, barang siapa yang memudahkan ala musirin, orang yang sedang kesulitan, lagi susah ekonominya, lagi susah urusan sosialnya, lagi susah urusan budayanya, lagi susah urusan politiknya, lagi susah urusan macam-macamnya di sini. Pokoknya sedang mengalami kesulitan. Lalu dipermudah ketika di dunia, maka balasannya yassarallahu alaihi dunya wal akhirah. Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita nggak usah mempersulit orang. Kalau pengen hidup gampang, gampangin aja urusan orang. Ya udah gitu. Urusan kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Tapi apa-apa dikit-dikit dipersulit, dikit dipermasalahkan. Kan ada orang yang mempermasalahkan yang kecil-kecil. Sebenarnya nggak perlu dipersulit, nggak perlu diperberat, dan tidak perlu diperbesar masalah. Tapi ada orang yang kadang-kadang suka mempermasalahkan yang sebenarnya nggak perlu masalah gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Mempersulit sesuatu yang sebenarnya nggak sulit, tapi dibikin sulit. Maka nanti akan dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya di akhirat, di dunia udah sulit. Hukum karmanya bukan di akhirat, di dunia udah kebalas.
Maka nggak usah bikin berat orang lain, nggak bikin susah orang lain. Jangan sampai kita ini senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya kan? Kita ini senang kalau susah, tampok loh, syukurin loh kan. Senang kita kalau ada orang menderita. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Saat orang lagi senang kita susah. Ya, dan jangan sampai kita ini susah ketika orang lain senang dan senang ketika orang lain susah. Ya, akan dipersusah, diperberat urusannya oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Cepat atau lambat pasti ada balasannya. Ya, itu pasti. Tunggu saja tanggal mainnya akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala semua permainan itu. Ya, wal yang berikutnya adalah waman satar, barang siapa yang menutup musliman aib sesama muslim, nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah dikuak-kuak, nggak usah dibuka-buka. Kalau memang tidak ditutupi dinasihati. Ya kecuali polisi itu lain urusan, polisi harus bongkar kasus, itu harus. Tapi kalau kita sama muslim begini, kalau ada salah, nggak usah dibuka-buka di rapat RT, di rapat RW, datangin rumahnya, datangin orangnya, diajak ngobrol, dibuka kemana-mana orangnya, jadi tersinggung, marah-marah, jadi berantem kita. Masalah nggak selesai, malah nambah masalah. Masa kalah sama pegadaian? Ya, katanya mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian aja bisa Pak. Masalahnya itu nggak bisa nebus lagi. Susahnya di situ. Susahnya menebus lagi susah. Nggak ada duitnya untuk nebus. Nah kita bikin gampang urusan kalau tentang kehidupan sosial. Kalau ada aib nggak usah dibuka-buka, malah diviralkan. Ya. Dinasihati aja, nggak usah memviralkan orang. Kalau kita yang melakukan itu diviralkan orang bagaimana? Kalau kita terjadi sesuatu kesalahan kekhilafan lalu diviralkan, malu nggak? Malu. Sekarang zaman viral ya Pak. Dikit-dikit viral, tebar aib. Pada dakwah juga itu nggak benar. Itu akan dibikin susah dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Tapi kalau suka menutup aibnya di dunia ini, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Aibnya di dunia dan di akhirat ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suka bongkar-bongkar aib tetangganya, aib saudaranya, dibicarakan di mana-mana tapi enggak diselesaikan, Allah bongkar sampai aib dalam rumahnya. Yang orang lain nggak tahu, tiba-tiba muncul aja ya masalah keluarga. Yang orang lain bisik-bisik, ternyata dengar juga yang lain. Itu kalau biasa membuka aib orang lain, Allah akan bongkar kehidupan rumah tangganya. Di dalam rumah itu kan banyak orang nggak tahu Pak. Tapi ketika dia membuka aib orang lain, langsung terbuka itu. Nggak tahu dari jalan mana Allah buka. Karena biasa membuka aib orang, membuka cacat orang, membuka kesalahan orang, bukan dinasihati, bukan ditausiahi, bukan diarahkan, malah dibongkar-bongkar, dikuak-kuak kemana-mana. Ya, kecuali penahanan dalam rangka penyidikan dan penyidikan, KPK, polisi, jaksa itu lain, itu penegakan hukum. Ya. Walaupun di dalam pengadilan Islam itu ada 3 tahap. Pertama adalah munasahah, saling dinasihati kalau ada kesalahan, bukan langsung dilaporkan. Kalau dinasihati nggak bisa, musalah, didamaikan, dimediasi. Ya, dinasihati. Lalu masih saja susah, mediasi, cari orang lain yang bisa menasihati dia. Mediasi nggak bisa, baru ke pengadilan, ke ranah hukum. Kalau sesuai dengan cara-cara kekeluargaan bisa, nggak usah sampai ke pengadilan. Ada istilah sekarang apa itu? Restorasi justice itu ya. Itu nggak usah ke pengadilan, udah damai-damai kekeluargaan selesai, masalah selesai, tuntas, damai, nggak perlu ribut. Nah kalau didamaikan nggak bisa, mediasi nggak bisa,
ya udah, namanya pingin damai, nggak bisa ya udah kita ke pengadilan atau ke ranah hukum, udah kita urus dulu cara-cara hukum yang berlaku. Tapi intinya pertama saling menasihati. Kalau nggak bisa dinasihati, dimediasi. Baru kalau mentok ya sudah, hukum bertindak. Itu terakhir. Kita apa dikit-dikit laporan gitu kan kita ini. Lapor Pak, ya itu Trans 7. Trans 7 apa Trans TV gitu. Dikit-dikit lapor Pak gitu ya. Kenapa sih kita ini nggak bisa damai aja? Akhirnya banyak kasus kan. Semuanya dilaporkan, walaupun dekat kantor polisi ya. Tapi nggak perlu lah ya, sedikit-dikit lapor. Itu akan membuka kita, membuka aib kita sendiri kalau sering-sering membuka aib orang lain. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wallahu fi aunil abdi. Allah akan selalu menolong hambanya. Tapi kapan ini? Maka nal abdu fi auni akhihi, sepanjang hambanya suka nolong orang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Apabila perbuatan itu baik akan dibalas baik, bila perbuatan itu jahat akan dibalas jahat. Itu hukum karma itu kalau dalam bahasa kita ini. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan barang siapa suka tolong orang, ditolong sama Allah. Suka membiarkan orang gak peduli, dicuekin sama Allah. Sebagaimana kita nyuekin orang lain, sebagaimana kita gak peduli dan masa bodoh sama orang lain, Allah pun juga masa bodoh. Saat kita sulit, Allah akan datang menolong kita. Kenapa? Karena kita suka nolong orang lain. Saat kita susah, Allah bikin bahagia karena biasa kita membahagiakan orang lain. Saat kita sedih, Allah buka semua kesulitan itu menjadi kegembiraan karena kita biasa menghilangkan kesedihan orang lain. Begitulah yang berlaku di antara kita yang menjadi salah satu menjaga keharmonisan keluarga, keharmonisan ya masyarakat dan sesama manusia. Jadi Islam itu mengajak damai sebenarnya, nggak ada Islam mengajak berantem, mengajak teror. Semuanya ini kalau dilihat dari sini kita sangat humanis sekali gitu, menolong orang dan nggak perlu ditanya agamanya apa nolong orang itu. Orang kalau kecelakaan misalnya, Pak agamanya apa? Orang udah kejang-kejang gitu tanya agamanya, ya langsung ditolong. Orang tenggelam tuh, Mas agamanya apa Mas? Nggak bertanya agama. Orang udah mau mati begitu, langsung kita tolong. Nah, jadi ini lintas agama, lintas suku, lintas etnis, ya bahkan lintas jenis makhluk. Kita kan pernah dengar ceritanya dalam hadis bahwa ada seorang pelacur memberi minuman kepada kucing atau anjing, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga. Itu kucing anjing yang beda makhluk, apalagi sesama manusia. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah kepada manusia untuk saling membantu. Bukan hanya sama manusia, tapi sesama makhluk di sekitarnya. Ya, jangan disakiti, jangan dizalimi, jangan dianiaya. Ya, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, jangan ditebangi, longsor nanti. Itu namanya nggak cinta lingkungan. Terjadilah banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, karena kita yang menganiaya tumbuhan. Biarkan mereka tumbuh, menjaga kita itu, ya. Menjaga oksigen kita, menjaga kesuburan tanah kita, menjaga tanah-tanah kita dari longsor dan banjir. Kita nggak sayang tebang, ya kita yang kena. Namanya nggak sayang kepada makhluk sekitarnya, maka Allah pun akan bikin rusak, Allah akan bikin hancur karena kita menghancurkan alam sekitarnya. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau peduli menolong saudaranya.
Wa man salaka thariqan, ini lain lagi. Kalau ini masalah ilmu. Wa man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan dari rumah, ada yang jalan kaki untuk ngaji Sabtu pagi yang dulunya akan pagi karena akan free day ada diganti Sabtu, tetap jalan dan tetap ikut. Wah kok sekarang Sabtu? Tetap. Karena apa? Ya tapi fihi ilman, untuk mencari ilmu walaupun ganti hari. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, semuanya perjalanan ditempuh untuk ya tapi fihi ilman, ngaji hadis arba'in Sabtu pagi. Semua perjalanan bapak-bapak itu, semua langkah-langkah itu nggak ada yang sia-sia. Langkah pertama menggilas dosa, langkah kedua mengais pahala. Dan yang paling jauh maka banyak pahalanya dan banyak dosanya yang berkurang. Kalau pakai motor, roda depan menggilas pahala, roda belakang mengais pahala. Roda depan menggilas dosa, roda belakang mengais pahala. Kalau pakai mobil, dua roda depan menggilas pahala, menggilas dosa, dua roda belakang mengais pahala. Kalau pakai tronton tambah banyak lagi. Semakin jauh tempatnya dari lokasi tempat ilmu, semakin banyak pahalanya, semakin berguguran dosanya. Ya, tapi jangan muter-muter dulu. Ntar muter-muter kalau lalu Depok yang di TDC sono kejauhan, sampai sini udah bubar pengajiannya. Begitu banget muter-muter dulu ya. Ya sewajarnya. Ya, maka di sini kata Rasulullah, mansara kata orang siapa yang menempuh perjalanan ilmu untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, akan dipermudah oleh Allah jalannya menuju surga. Karena mudah cari ilmu, ilmu ini jalan menuju surga, agar tahu hak dan batil, agar tahu halal haram, agar tahu mana salah dan benar, agar tahu mana yang ma'ruf dan yang mungkar. Lalu apa? Ngaji. Ibarat orang Pak, kalau ke sebuah lokasi pakai Google Map lebih gampang kan? Ya enggak? Mas, Sherlock, nah gampang kan? Tapi pokoknya cari. Maksud apa? Pokoknya cari deh, ada gang masuk kiri, terus ada pojokan kanan, ada tanda ini kiri. Nah, belok ini memang belok kanan kiri. Kan bingung kita. Tapi kalau Sherlock, nah sampai lah kita. Nah, ngaji ini kayak kasih Sherlock menuju surga. Mana tempat surga? Mana alamat surga? Nih, tempo nih 300 meter lagi belok kiri, kan gitu kan? 200 meter lagi belok kanan. Nah, di depan ada mobil kecelakaan. Nah, itu ada itu. Nah, itu bagian map. Maka barang siapa yang suka ngaji berarti cari peta menuju surga. Dengan ngaji ini kan kita tahu Pak, halal haram, tahu benar mana salah, mana ma'ruf, mana mungkar, ya kan? Itu dikasih map, kasih seperti Sherlocknya lah menuju surga. Yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu halal haram, terjaganya nggak tahu jalan, akhirnya tersesat. Kenapa? Nggak tahu petanya, nggak tahu alamatnya. Pokoknya cari di Depok, pokoknya Depok mana? Atau Depok lama, Depok baru gitu ya. Pokoknya di Depok itu cari, nggak tahu itu alamatnya di mana. Makanya akhirnya ayo dinding nggak tahu alamatnya. Kenapa? Alamatnya palsu, nggak ketemu. Ya, bingung, mutar. Sama ngaji ini cari alamat surga Pak. Yang nggak tahu alamatnya tersesat. Yang udah ngaji aja kadang-kadang masih tersesat, apalagi yang nggak pernah ngaji. Udah tahu jalannya tuh Pak, jangan jalan situ sempit gitu ya. Oh situ rame, belok aja cari jalur alternatif gitu ya. Nah kadang-kadang begitu juga orang ingin instan. Maka siapapun yang dalam perjalanan menuju surga seakan-akan telah menempuh perjalanan menuju barang siapa mencari ilmu maka akan dipermudah jalannya menuju surga, karena sudah tahu petanya mana sih alamat surga itu, tanda-tandanya apa, rambu-rambunya apa. Ibarat orang jalan ada rambu-rambunya Pak, maka dikasih rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang jalan menuju surga. Yang nggak tahu karena SIM-nya nembak,
Jadi nggak tahu rambu-rambu itu, nyasar terus, gitu kan? Terjak terus sekalipun itu ada larangan. Itu yang berkaitan dengan belajar, menuntut ilmu. Kemudian berikutnya tentang belajar rombongan. Kalau tadi belajar secara personal, ini belajar rombongan jamaah seperti ini, majelis taklim. Wa mastama qaumun, tidak ada sekelompok orang yang berkumpul, kata Rasul, fi baitin, di rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, termasuk masjid apa ini? Al-Kautsar. Ini rumah Allah ya. Walaupun kita yang bangun, iuran, infak, donasi, ini rumah Allah. Beda dengan rumah kita sendiri. Walaupun kita bangun rumah kita sendiri, nggak pernah cari donasi. Ya Pak, kita punya lantai 3, 4, nggak ada ketengan kemudian minta donasi di pinggir jalan. Tapi bangun masjid itu rombongan aja dan berjamaah saja, kadang-kadang nggak selesai juga kita bangun. Kalau bangun rumah sendiri langsung selesai. Nah, ini rumah Allah. Barang siapa orang-orang yang berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Kautsar seperti sekarang ini, ngapain kumpul-kumpul makan-makan doang? Enggak. Cari sarapan pagi? Enggak. Yang kedua, kitab Allah, membaca kitab Allah. Minimal kita baca dalam sholat tadi. Ya, kita baca dalam mukadimah, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah bukan hanya dibaca, wa yatadarasunahu, dikaji. Sekarang habis kita baca ayatnya, kita baca ilmunya, sekarang wa yatadarusi, diteres kata orang Jawa. Terus itu dikaji, dikupas, digali maknanya. Ya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dikaji di antara sesama manusia yang ada di situ, apa bonusnya, apa keuntungannya, apa hadiahnya. Di sini ada apa? Barang siapa yang ngaji kayak begini nih, berkumpul untuk ngaji di sebuah rumah di antara rumah Allah Masjid Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihi sakinah, akan datang kepadanya, kepada Bapak Ibu semua yang hadir ini, ketenangan jiwa, ketentraman batin, ya, kehangatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ngajinya di mana? Di rumah Allah. Kalau di rumah Allah itu Pak, beda dengan rumah sendiri. Di rumah Allah nggak boleh laya-laya sembarangan ngaji. Kalau di rumah sendiri, walaupun mungkin dengerin dari kamar, ada pengajian di rumah, di kamar deh, ya, bahkan sambil merokok udah gitu. Nah, di masjid rumah Allah mesti dijaga kebersihan, ketertibannya. Dan orang yang sedang menstruasi, orang sedang junub nggak boleh masuk. Karena rumah Allah suci. Kalau rumah kita yang junub, yang menstruasi, ya Allah boleh semua. Orang nifas itu boleh juga, karena rumah sendiri, bukan rumah Allah. Di rumah mungkin ada kotoran najis, kita nggak apa-apa, walaupun sebaiknya dibersihkan. Nggak apa-apa masuk rumah kita bawa najis, nggak masalah. Tapi kalau di rumah Allah nggak boleh kan bawa najis. Tempatnya saja sudah istimewa. Kita duduk sekarang ini ada pahalanya iktikaf. Sekalipun kita ngantuk, tertidur di dalam masjid, ada pahalanya. Dibanding kalau kita tertidur di rumah, ngantuk di rumah, duduk di rumah, sekalipun kita ngaji Quran di sana, beda dengan ngaji Quran di sini. Ada kajian juga di rumah, beda. Tempatnya saja beda. Maka kata Rasulullah SAW, memang penuh berkah, dibikin tenang oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Kenapa Pak tenang? Karena ngaji itu zikir. Zikir itu ingat Allah. Dan yang kita libatkan dalam zikir ini semua anggota badan kita, total kita libatkan. Pertama hati kita ajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan niat yang ikhlas. Ya Allah, saya mau berangkat ke Masjid Al-Kautsar, sholat jamaah subuh, dan saya akan ikut ngaji hadis arba'in ba'da subuh. Itu sudah dilibatkan, hatinya sudah zikir, pikirannya sudah mulai merancang. Nanti apa saja yang mau disampaikan oleh Ustaz, saya akan tangkap, saya akan pahami,
benar-benar saya bisa amalkan. Semua diajak berzikir, kakinya melangkah pelan-pelan, kadang ada kesandung karena ngantuk. Kalau motor kepancal motornya berangkat. Semua berzikir nih, tangan, kaki, zikir semua. Hatta pantatnya ikut zikir, duduk sekarang. Ini zikir semua nih, mata-mata kita lagi zikir karena untuk ngaji dan mengingat Allah SWT. Jadi seluruh anggota badan kita terlibat dalam zikir. Dan kalau sudah zikir kepada Allah, apa jadinya? Kata Allah dalam surat Al-Araf itu, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha, iya itu bagian zikir lisan. Zikir badan ini yang kita lakukan sekarang. Zikir pikiran, zikir hati. Kita libatkan semua anggota badan kita dalam zikir, melibatkan Allah, bikin hati tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati pun dijamin tenang. Lupa dari Allah, dibikin susah, gundah, gulana, resah, gelisah. Maka libatkan Allah dalam segala urusan kita. Insya Allah akan didampingi dan dipermudah urusannya. Sekalipun mungkin orang punya masalah. Jadi untuk mencari ketenangan itu di masjid, Pak, bukan di kafe. Walaupun ada wifi, ini ada wifi-nya kan? Ada, apalagi bisa ada wifi, tapi yang benar-benar yang dibuka, jangan yang enggak di masjid gitu ya. Kalau di kafe kan sembarangan. Orang sampai begadang di kafe itu tenang, kenapa? Ada wifi-nya, Pak. Kopi cuma segelas, tapi sampai pagi. Ngopi segelas, dapat apa? Wifi-nya itu yang gratis. Jadi mereka manfaatkan wifi walaupun air putih lagi, udah kopi, air putih lagi, cuma satu gelas doang, Pak. Nah, di sini gratis, nanti ada kopi, ada teh, ada sarapan juga kan? Nah, bawa pulang. Jadi banyak kan di sini dan gratis dan tidak banyak. Dapat ilmu, dapat pahala, dapat sarapan pagi. Tuh nggak ada di kafe, Pak. Di kafe nggak ada pengajian. Ada nggak pengajian? Di kafe nggak ada. Kita dapat semuanya di sini. Maka dibikin tenang hati kita, Allah. Jadi obat penenang kita ngaji di masjid, bukan di kafe. Apalagi cari obat penenang lem handphone, nggak bisa tenang itu. Sakau nggak bisa tenang. Malah kecanduan nggak tenang lagi kan? Maka kalau ingin tenang, obatnya di sini. Bukan ekstasi, bukan whisky, bukan brandy, bukan anggur orang tua atau anggur orang muda, nggak ada ya. Orang tua semua. Itu nggak bikin tenang, Pak. Pasti resah, pasti kecanduan. Kalau kecanduan itu nggak tenang, Pak. Ya, apalagi Pak suntik, udah. Kadang-kadang disilet, ya, udah capek, dan hidupnya capek. Buat ketenangan di sini. Ayo ngaji. Tapi banyak orang cari ketenangan di luar, bukan ngaji. Kalau rekreasi nggak tenang juga, kenapa? Pulang-pulang habis duitnya, habis juga dompet, nggak tenang lagi dia. Resah. Ya, maka salah satunya adalah di masjid ini. Ya. Kenapa? Kendor ya. Oh enggak, ini baterai saya habis. Aduh. Mati ya. Maaf, gangguan bukan pada pesawat, pada kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Salah ada di stasiun kami. Dari mudah tadi mudah. Dari mudah. Iya. Dari betul. Iya, jadi kalau kita berkumpul seperti ini ngaji, maka Allah akan kasih ketenangan. Sekalipun kita semua punya hutang, pasti mikir hutang kan? Ya, kata orang hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang.
Gimana kalau rakyat tambah pintar? Gimana Pak? Kurang gulita, kurang indah. Gitu. Hidup ini ya perlu keindahan, salah satunya utang gitu. Tapi jangan banyak-banyak susahnya bayarnya. Jadi, tapi kalau kebanyakan jadi bintang 7 juga Pak itu Pak ya, bikin pusing juga. Nah intinya adalah semua ada masalahnya. Siapa sih nggak punya masalah di antara? Saya juga punya masalah. Masalahnya masing-masing. Siapa yang nggak punya masalah? Hidup ini masalah Pak. Ada yang nggak punya masalah? Sekaya-kayanya orang, setinggi-tinggi derajat dan pangkatnya, masing-masing masalah. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kita orang kecil ya masalahnya kecil kan gitu Pak. Kalau orang menengah ya masalahnya. Kalau yang pejabat tinggi masalahnya KPK. Jadi sesuai. Kalau bapak-bapak itu KPK bukan pejabat publik, nggak usah takut gitu kan. Nah, kalau pejabat publik, pejabat negara, ya, masalahnya di situ. Ya. Nah, oleh sebab itu semua orang ada masalahnya, semua orang ada problemnya. Yang kita cari bagaimana solusinya kan itu ya. Ya semua orang ada ujiannya, jangan lari dari ujian, hadapi sesuai dengan kemampuan. Siapa sih yang enggak? Rasulullah SAW yang manusia terbaik itu ujiannya banyak tuh. Ada nggak nabi-nabi nggak ada ujiannya? Sampai Nabi Adam, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semua perlu ujian teman. Itu orang baik-baik, orang soleh-soleh. Kita aja setengah-setengah soleh gini. Yang soleh-soleh itu tingkat tinggi itu ujiannya. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah? Al-anbiya utsummal anbiya utsummal anbiya utsummal abdan wal abdan. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling dahsyat, paling kuat ujiannya di muka bumi ini? Kata Rasulullah, para nabi. Lalu siapa lagi? Para nabi. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang imannya sekelas nabi. Karena setiap kali naik iman mereka kan tinggi-tinggi Pak. Mereka setiap kali naik iman itu ada ujian. Maka semakin rendah iman kita, semakin kecil pula ujian kita. Apalagi lemah, maka ujian juga lemah. Karena nggak ada tantangan di situ. Sebab ujian itu dalam rangka kenaikan kelas iman. Kalau pengen naik kelas iman, ada ujian. Seperti anak sekolah SD kalau pengen lulus ya ada ujiannya. SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya, kuliah terus ada ujiannya, sampai S3 ada ujiannya semua Pak. Nggak bisa kecuali jasa palsu ya, nyogok bisa beli, itu bisa. Tapi kalau jasa asli harus pakai ujian Pak. Kalau skripsi, KKN, macam-macam kan dia kuliah. Kalau nggak bayar di pramuka itu bisa. Itu nggak usah kuliah. Ya. Jadi semua ada ujiannya, ada tantangannya. Maka obatnya, solusinya cari di masjid. Munajat ketuk pintu langit, walaupun yang kita cium bumi mantul sampai langit tinggi sana. Makanya kalau kita sholat ini, badan kita di bumi Pak, perlu kita naik Pak. Siapa yang kita ajak bicara, siapa dalam sholat itu? Siapa yang kita ajak bicara? Ya, iya karena butuh wa iya karena selain ya Allah, hanya padamu aku menghamba, hanya padamu aku minta tolong ya Allah. Siapa yang kita ajak bicara? Allah. Allah di mana Pak? Allah di langit. Kita di bumi. Tapi pantulan kita di bumi ini sampai ke langit tinggi. Makanya kata Rasulullah SAW, doa yang paling makbul, paling mustajab saat kita sujud. Karena sujud itu menunjukkan ketundukan total kita kepada Allah. Anggota badan yang paling terhormat otak kita ini Pak, sama dengan dengkul kita pada saat sujud, sama dengan kaki kita pada saat sujud. Kalau orang bicara nih ngomong-ngomong, kamu ini pikir pakai otak atau pakai Tuhan? Dengkul sama otak ketika sujud sama, udah gak ada harganya. Orang kita profesor doktor sama sujudnya. Oh enggak, saya profesor, saya sujudnya setengah aja. Enggak juga, sama. Saat itulah kita masukkan ketundukan, maka Rasulullah banyakin doa saat sujud. Nangislah ya saat sujud, terutama seperti malam yang terakhir.
Maka doa yang paling makbul saat sujud. Ya duduk boleh, tapi paling makbul itu saat sujud. Maka jangan cepat-cepat sujudnya. Kita ini sujudnya nggak lama-lama, gitu ya. Kayak patok ayam ngapain gitu. Padahal sujud paling lama itu paling baik. Kalau sholat sendiri Pak, kalau jamaah jangan, nanti ketiduran jamaahnya. Kalau diajak, Pak nanti sujudnya lama ya kan? Nah itu baru tahu. Kalau doa lagi, imamnya doa, ternyata imamnya tidur Pak. Ya, maka banyak ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ghasyatumur rahmah, akan diguyur rahmat Allah. Saat ini Allah kasih rahmat semua pada Bapak Ibu. Dikasih kasih sayang. Allah sayang banget melihat orang meramaikan rumahnya. Kalau rumah Allah itu ramai, Allah senang banget. Alhamdulillah, rumahku makmur. Jangan sampai kita bisa makmur tapi tidak bisa makmurkan. Tanda-tanda kiamat itu Pak, banyak masjid tapi sepi. Banyak masjid megah, mewah, tapi jamaahnya megah-megah. Tahu nggak Pak? Bahasa Jawa ini. Ini orang tua nggak tahu orang tua. Ya, banyak masjid megah, mewah, tapi jamaahnya malas-malasan. Bahasa Jawanya, masjidnya megah, jamaahnya megah-megah gitu. Masjidnya bagus lah. Tapi kita lihat sholat 5 waktu aja nggak genap tuh. Jangan cari jumlah jamaahnya. Adzan 5 kali aja nggak genap tuh. Coba maksudnya ada adzan 5 kali nggak? Jarang. Paling maghrib, isya, subuh itu pun kalau udah bangun, kalau nggak bangun nggak ada adzannya juga. Zuhur, asar kedengaran adzan. Itu adzan belum, jangan tanya berapa jumlah jamaahnya. Itu hitung lagi pasti banyak lagi yang nggak berjamaah gitu. Ya nggak adzan saja nggak ada. Nah dikasih rahmat oleh Allah. Kalau orang memakmurkan masjid kayak begini nih, alhamdulillah Al-Kautsar kajiannya banyak, kegiatannya banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kasih semua jamaah dan pengurusnya rahmat. Dijauhkan dari laknat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka. Semua urusannya gampang. Kalau urusan rumah Allah, semua kedekatan diurus sama Allah. Kalau kita mau ngurusin rumah Allah, semua urusan kita diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir, nggak ada gajinya kan? Di KM ada gajinya nggak Pak? Nggak ada. Ya paling nanti jadi ambil zakat itu santunan, itu pun nggak banyak. Ya Mas ya. Ya. Tetapi bagaimana? Dan jangan orang mau jadi ketua takmir itu Pak. Mikir. Ada nggak rebutan saya calon ketua takmir, pasang spanduk gitu ada nggak? Kalau calon banyak Pak. Kalau jadi calon ketua takmir atau DKM banyak mundurnya. Kalau RT lumayan lah, ada santunannya RT. Ya kalau DKM apa? Ganjaran dong. Bully terus. Tapi mulia Pak, mulia. Urusan gampang semua. Ikhlaskan ya. Dimuliakan Allah. Ayo rebutan, kalau orang tahu semua urusan gampang, urusan rumah Allah, rebutan nyalon jadi ketua. Orang nggak tahu Pak. Oh jangan saya. Lalu siapa kalau jangan saya itu? Semua jangan. Nah terus siapa yang ngurusin? Ya nggak? Orang rebutan mundur, bukan rebutan maju Pak. Calon rebutan Pak, gajinya lumayan. Setahun balik Pak. Apalagi MBG balik Pak. 10 bulan balik Pak. Ya, ngurusin masjid tombok, ujung tombak dan ujung tombok. Kadang-kadang, ya. Nah, Allah kasih rahmat yang begini-begini nih. Enggak. Wa hafatul malaikat, malaikat turun Pak, pagi ini turun. Sekarang ini ada sekeliling kita. Awas saya kantor-kantor disebol malaikat. Malaikat ada sekeliling kita ini. Ngapain cari snack, sarapan pagi sama kita? Bukan. Mereka turun karena ada pengajian. Malaikat itu kalau ada pengajian dia hormat langsung
langsung turun, sayapnya diturunin langsung, kan malaikat itu bersayap, turun ketika ada orang ngaji. Ngapain? Istighfar, agar semua jamaah yang hadir di sini itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saat ini pagi-pagi ini istighfar kepada Allah agar semua jamaah yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, yang mendoakan malaikat. Kita doa sendiri belum tentu terkabul kan? Ini malaikat yang gak pernah terlibat skandal korupsi timah maupun campur oplosan Pertamina. Gak ada yang terkabul. Ini malaikat sedang mendoakan kita, yang gak pernah bangkang, gak pernah ngeyel, gak pernah nantang sama Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat Tahrim ayat 6 pojok bawah sebelum akhir. Itu sekarang doa turun. Jadi kalau yang ngaji-ngaji insya Allah pulang habislah dosanya. Yang nggak mau ngaji nempel terus. Ya, kalau bikin habis dosanya ngaji. Didoakan oleh malaikat. Yang terakhir, wa dzakarakumullahu fi man 'indah. Allah sebut satu-satu. Siapa yang datang 1, 2, 3, datang semua disebut. Sekarang disebut sama Allah. Di mana? Di arsy sana. Di depan siapa? Malaikatul muqarrabun. Semua malaikat diberitahu, "Hei malaikat, pagi ini di Masjid Al-Kautsar, perumahan Depok Indah, belakang Informa, begitu ya. Ada pengajian satu bagi Arba'in Nawawi yang disampaikan oleh Ustaz." Nah, saya sebut juga bukan bapak aja, saya tidak sebut Pak. Jadi disebut semua namanya hari ini atu-atu. Masya Allah, bangga Pak. Kalau disebut wali kota Pak Sofyan Sauri, nama bapak itu, bapak ini seneng nggak? Itu depan publik aja, seneng kan? Oh, Pak wali kota kenalkan nama gua, tahu kan? Seneng wali kota, sebut wali kota seneng banget tuh. Ini disebut Allah di depan malaikat. Betapa senangnya hati kita pagi. Kalau ingin sering-sering disebut ngaji di masjid, Pak. Wah, saya belum absen sama Allah, absen. Tapi jarang orang tahu begini. Malah ke kafe, Pak. Malah jalan-jalan jogging, Pak, daripada ngaji beli jogging ke goes. Dan disebut sama Allah goes itu. Kalau disebut namanya Allah. Kemudian batu afi amali lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dipercepat oleh nasabnya. Maksudnya apa? Orang nasabnya walaupun habaib, Pak, tapi kalau nggak beramal sama di depan Allah, nggak akan dikasih ganjaran. Nasab itu nggak mempercepat pahala kita, nggak mempercepat surga. Orang itu karena amalnya bukan nasabnya. Dinastinya apa saja nggak akan mempercepat kebaikannya dari Allah SWT. Orang itu sesuai dengan amalnya, bukan karena nasab dan keturunannya. Saya keturunan Nabi, nggak usah macam-macam, saya ke surga. Gombal itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu keturunan Nabi, neraka semua itu. Jadi keturunan tidak akan bisa menyelamatkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, angdiri nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni ya la ughni anki minallahi syai'an. Saya nggak bisa bantu apapun kepada anaknya sendiri saja nggak bisa ditolong sama Rasulullah kalau dia berbuat jahat. Apalagi kita bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan papanya, bukan apa-apanya Nabi. Jauh. Maka yang bisa menyelamatkan hanya diri sendiri dengan amalnya, bukan nasab bapak kita. Bapak saya kiai, itu kan bapakmu yang kiai. Nah kamu kamu gus, itu kan anak kiai, tapi perbuatanmu dus. Ya, jadi nggak usah bangga, nggak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan diri kita sendiri. Demikian jam 6 rawah Muslim di hadal lafzi dan riwayat Muslim dengan redaksi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.